Kenapa? Poligami itu melekat sekali dengan Islam. Terkesan ajaran Islam tidak menghargai wanita. Hei, lo denger ya. Justru ajaran Islamlah yang meninggikan harga diri wanita. Rasulullah diutus di tengah umat yang sangat jahiliyah atau di tengah masyarakat yang dikenal karena kebodohannya. Setelah Nabi Ismail meninggal, lewat proses selama ribuan tahun, Ka'bah berakhir menjadi semacam kuil bagi kaum pagan. Bayangkan, Ka'bah menjadi pusat spiritual sejak ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Banyak para pemuja berhala datang silih berganti. Dewa-dewa yang mereka sembah pun berganti pula. Semua orang bebas membawa Tuhannya di Ka'bah dari segala penjuru negeri. Lalu mereka beribadah sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Pembunuhan, pelecehan, seksual, membunuh bayi atau anak-anak menjadi hal yang biasa. Mempunyai istri puluhan bahkan ratusan itu hal yang biasa karena di zaman jahiliyah boleh memiliki istri tanpa batas. Wanita tak dihargai, bahkan bayi yang berjenis kelamin wanita dianggap aib keluarga. Wanita hanya untuk pelampiasan nafsu semata. Termasuk ibunya sendiri dianggap sekedar sebagai harta dan boleh diwaris. Maka harkat dan martabat manusia tidak dihargai. Sebelum Islam datang, bayi wanita dikubur hidup-hidup. Setelah Islam datang, bayi wanita dimuliakan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, wanita mendapatkan jatah waris. Sedangkan di masa jahiliyah, wanita tidak ada jatah waris, bahkan dijadikan budak dan diperjualbelikan. Bayangkan, Rasulullah diutus di tengah umat yang sangat bodoh waktu itu. Lalu ajaran Islam datang melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Perbudakan dihilangkan, wanita ditinggikan derajatnya. Jadi, turunnya surat An-Nisa ayat 3 bukan anjuran menambah istri, tapi pembatasan istri. Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih baik dekat kepada tidak berbuat aniaya. Lo perhatiin, ada penekanan nikahi satu saja kalau kamu takut atau ragu tidak berlaku adil. Jadi intinya, poligami bukan dari Islam. Gue tekankan sekali lagi, poligami bukan dari Islam. Sebelum ada ajaran Islam, poligami sudah ada. Bahkan boleh menikah tanpa batas. Setelah ada ajaran Islam, maka dibatasi jadi 4 saja. Tapi jika lo ragu nggak berlaku adil, satu lebih baik. Bayangkan, kita dianjurkan satu saja, dikhawatirkan kita tidak bisa berlaku adil dan berlaku aniaya. Tapi kalau lo yakin bisa berlaku adil dan istri lo membolehkan, ya silakan saja. Ingat, pertanggungjawaban satu istri saja udah berat, apalagi 2 atau 3. Tapi lagi-lagi kembali ke personal masing-masing. Kalau mampu, silahkan. Kalau niatnya membatasi, kenapa turun ayatnya nikahi 2, 3, atau 4 wanita? Kenapa nggak langsung nikahi satu saja? Karena konteksnya waktu itu orang Arab banyak istri, sehingga pesan yang disampaikan berbentuk mengerucut ke hal yang umum menjadi ke khusus, seperti membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, lalu dianjurkan nikahi satu saja. Inti pesannya adalah nikahi satu saja kalau kamu ragu tidak berbuat adil. Jadi, waktu itu budaya berpoligami sudah mendarah daging. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk nikahi satu saja. Nanti orang bisa lari dari Islam. Lo bayangin aja nih ya, misalnya dalam satu tempat sudah membudaya poligami, terus lo datang dan bilang nikahi satu saja atau mengharam-haramin budaya mereka. Ya bukannya kita diterima, malah dikecam, bahkan diusir. Dan gak ada yang mau ikut kita. Sama halnya dengan khamr dan perbudakan. Islam datang tidak langsung mengharamkannya. Awalnya khamr dilarang ketika ingin melakukan sholat saja. Namun ketika umat sudah siap, baru benar-benar diharamkan. Sama halnya dengan perbudakan. Awal mula diatur penebusan budak dengan dosa. Dan sampai akhirnya dihapus tentang perbudakan ketika umat sudah siap. Nah, kalau gitu, kenapa poligami tidak dilarang juga? Kan sekarang kultur masyarakat kita, sosial kita sudah siap untuk menikah satu saja atau monogami. Lo denger ya, pertama, jangan mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Surat Al-Maidah ayat 87. Dan poligami masih dibolehkan karena adanya maslahah di kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya kasuistik. Dalam artian, di kondisi tertentu poligami menjadi solusi. Misalnya, ada kondisi suami ingin keturunan tapi istrinya mengalami kemandulan. Atau istrinya sakit-sakitan dan tak ada yang mengurusi suaminya. Dua alasan ini sifatnya urgent. Dan atas kesediaan istri dan memakluminya. Maka dalam konteks ini, poligami dalam konteks kasuistik. Namun, tetap dengan syarat menjaga kehormatannya dan memenuhi hak-haknya secara penuh tanpa ada sedikit yang dikurangi. Bukan berarti juga ketika istri lo mandul dan sakit-sakitan lo langsung aja tuh nikah-nikah aja. Ikhtiar dulu, obatin dulu semaksimal mungkin. Omongin baik-baik bareng istri. Poligami nggak segampang yang dipikirkan. Poligami juga menjadi solusi jika di suatu daerah terdapat lebih banyak wanita dan sedikitnya pria yang mengakibatkan besarnya perawan tua dan berpotensi bisa merebaknya prostitusi. Maka poligami menjadi solusi walaupun nggak boleh serampangan juga atau asal-asalan juga. Dan masih banyak kondisi-kondisi lainnya yang disepakati kedua belah pihak antara suami dan istrinya. Tugas kita jangan gibah orang yang berpoligami. Kalau ada yang salah cara poligaminya, tugas kita doakan agar diberikan solusi dan jalan keluar yang Allah ridhoi. Lebih baik mendoakannya daripada mencibir atau menyinyirnya.
Kalau misalnya ada seorang istri menolak untuk dipoligami, apakah berdosa? Ya enggak lah. Ketika Fatimah anak Rasulullah menolak dipoligami oleh Sayyidina Ali, maka Rasulullah pun melarang Sayyidina Ali untuk berpoligami. Bahkan Rasulullah dengan tegas memberikan pilihan, silakan menikah lagi tapi ceraikan anak saya Fatimah Az-Zahra. Fatimah bukan menolak syariat Islam, tapi dia tidak siap untuk dipoligami. Dan bagi istri yang belum siap dipoligami, ia tidak berdosa. Bahkan Allah menganjurkan, satu saja dikhawatirkan tidak bisa berlaku adil dan aniaya. Jadi poligami bukan ukuran seseorang soleh atau tidak, soleha atau tidak, melainkan mau, siap, mampu atau tidak. Karena poligami sudah dibolehkan dan dimuliakan, maka jangan kotori poligami karena ulah kita atau orang-orang yang berpoligami atas nama agama padahal mereka jauh dari agama. Oh gitu ya, makasih ya pencerahannya, gue jadi ngerti sekarang.